Oke, berhubung dengan kalimat, maka yang pertama yang harus kita pelajari di sini adalah strukturnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah perbedaan antara struktur dari bahasa Indonesia dengan bahasa Korea itu sendiri, gitu ya. Berbedanya boleh dibilang tidak terlalu jauh juga perbedaannya, ya. Akan tapi apabila dibandingkan ya dengan bahasa Inggris, sebenarnya lebih gampang bahasa Inggris. Kenapa? Dikarenakan strukturnya sama dengan bahasa Indonesia, ya. Oke, Kak Z. Halo Kak Z. Ya, Oke. Iremi Boyo, oh Windy. Windy. Oke. Sekarang kita lanjut Wait, ya. I will change my name. Iya. Oke. Yang pertama, sebelah kiri ini untuk struktur bahasa Korea ya. Untuk sebelah kanan itu bahasa Indonesia. Nah, di sini subjek masih sama posisinya di awal, tapi untuk yang kedua kita letakkan objek. Jadi kata kerjanya di akhir. Gitu ya, kata kerjanya diletakkan di akhir. Oke, sebentar ya. Oke, seperti contoh seperti ini. Saya punya kalimat seperti ini. Saya belajar bahasa Korea. Nah, bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Nah, apabila kita translate ke dalam bahasa Korea, maka yang harus kita rubah tetap sesuai dengan struktur ini. Nah, maka di konteks ini yang harus kita rubah adalah posisinya. Ya, saya agak besarkan dulu hurufnya. Yang harus kita rubah adalah posisinya. Saya di sini merupakan subjeknya ya atau pelakunya di sini. Belajar merupakan kegiatan ya kegiatan yang dilakukan oleh si saya ini. Maka di sini jadinya dia kata kerja. Nah, untuk bahasa Korea sendiri dia satu frasa ya dan dia sebagai objek nanti posisinya. Maka letaknya akan di tengah nanti dia ya. Jadi belajarnya kita pindahkan. Maka dalam bahasa Korea nantinya seperti ini. Saya bahasa Korea belajar. Untuk struktur dasarnya pasti seperti ini. Ya, posisinya objek, setelah itu baru diikuti dengan kata kerja gitu. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ada sampai sini. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Jadi yang Oke, dipakai itu subjek plus verb. betul. Iya, subjek, objek plus verb. Jadi strukturnya pasti seperti itu, gitu ya. Oke, Oke. iya. Untuk Kak Novi, mikrofonnya mungkin di settingannya ada deh kalau tidak salah settingan mikrofonnya. Nanti ada dial atau ada over the internet, ada bacaan seperti itu. Kalau misalkan di Zoom, bisa dicek lagi di mikrofonnya di settingannya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Nah, contohnya di sini saya makan nasi. Di sini subjeknya adalah saya, makan kata kerjanya, nasi adalah objeknya. Maka dalam bahasa Korea menjadi saya nasi makan. Nah, bentuknya nanti menjadi seperti ini. Ya, cho saya, pap nasi, mogoyo makan. Gitu ya. Nah, untuk cho di sini kenapa saya sering gunakan cho dikarenakan dia lebih sopan ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan na gitu. Kalau cho itu lebih sopan. Oke, selanjutnya di sini saya ada, nah ini dia subjek, verb atau kata kerja, saya itu baru objeknya. Gitu. Nah ini dia.
Kurang lebih strukturnya seperti ini. Nah, apabila nanti untuk kata kerja itu sendiri, di dalam bahasa Korea itu pasti kata kerjanya berakhiran dengan da. Sorry, saya belum berubah ke Hangul ternyata. Oke. Semua kata kerja pasti berakhiran dengan da. Apabila di bahasa Korea seperti itu. Dan juga kata sifat. Nah, di bahasa Inggris ada namanya kata sifat. Kalau di bahasa Inggris kita sebut dengan adjective. Tapi kalau misalkan di bahasa Korea itu bukan adjective. Ya, jadi kata sifat di bahasa Korea disebutnya dengan descriptive verb. Otomatis dia menjadi sebuah kata kerja. Jadi ada beberapa kata sifat yang akhirannya da seperti ini. Nah, contohnya makan ini. Awalannya bentuk kamusnya ya mokta. Akan tapi ketika dia sudah masuk kalimat, dia harus dihilangkan taknya dan diletakkan ke salah satu rumus kalimat ya, ke salah satu tenses gitu. Di dalam bahasa Korea itu tidak ada namanya adjective, dia disebut dengan descriptive verb. Otomatis dia menjadi salah satu bentuk verb gitu ya. Nah, sampai sini ya, ada pertanyaan? Mana ya untuk strukturnya? Oke, jelas. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini saya ada contohnya. Nah, saya belajar bahasa Korea. Cega sebagai subjeknya, itulah kenapa saya letakkan K di situ ya, karena Cega itu sebagai subjek nantinya. Oke, untuk K partikel subjek, Hanggugo-를 itu objeknya, partikel objek ya, dikarenakan Hanggugo atau bahasa Korea itu partikel ya, objek, maka dia diletakkanlah partikel objek. Nah, untuk bahasa Korea sendiri bisa gunakan Hanggugo atau bisa gunakan Hanggumal. Ya, ada satu lagi Hanggumal. Kalau saya sih biasanya gunakan Hanggugo. Ada lagi Nah, bisa gunakan ini juga ya. Hanggumal. Ya, selain Hanggugo bisa juga Hanggumal. Nah, oh di sini maknanya bahasa. Nah, oh ini maknanya bahasa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bilang bahasa Indonesia, maka Indonesia oh ditambahkan oh juga. Seperti itu ya. Contoh bahasa Inggris Yong oh. Inggris sendiri Yong ya, bahasa oh gitu. Jadi Yongo artinya bahasa Inggris gitu. Nah, ini bahasa Inggris. Tetap ada oh-nya di sini. Bahasa Jepang ilbuno itu juga sama, ada oh-nya di akhir gitu ya. Dikarenakan oh itu maknanya bahasa. Oke, nah selanjutnya di sini ada verb atau misalnya dalam bahasa Inggris kita sebutnya dengan predikat ya, kungbu hata. Nah, di sini saya belum mengkonjugasinya ke dalam sebuah tenses, itulah kenapa saya akhirannya di sini tak aja. Ya, seharusnya dihilangkan nanti. Ya. Nah, di sini akan saya jelaskan yang pertama, cega itu gabungan ya dari co dan ka. Ya, bukan lagi coga akan tapi cega. Berubah ya ketika dia ditambahkan dengan apa? Dengan partikel. Di sini ada cho saya ditambahkan dengan partikel subjek ka. Ya, bukan lagi coga akan tapi menjadi cega nantinya. Ya. Nah, sampai di sini sebelum kita latihan ada pertanyaan nggak? Jadi setiap subjek itu ada partikel. Secara grammar harusnya seperti itu, akan tapi secara speaking sendiri, sekiranya kita bisa menebak siapa pelaku dari kegiatan tersebut, tidak perlu. Gitu. Itu Apabila berlaku semua tenses atau? iya, semuanya gitu. Terkadang semisal nih ya, 한국어를 가르치고 있어요. Nah, di situ kan tidak ada subjek. Otomatis bisa kita artikan kamu mengajar bahasa Korea, saya mengajar bahasa Korea, dia mengajar bahasa Korea, mereka mengajar bahasa Korea gitu. Jadi sebenarnya si subjek ini bisa dihilangkan ketika kita sudah tahu pelakunya itu siapa. Gitu. Pelaku dari kegiatan itu siapa. Kalau misalkan bingung ya udah kita tinggal tambahkan saja subjek di situ. Ya. Terkadang kalau misalkan di
percakapan sehari-hari sendiri ketika kita sudah tahu siapa yang kita bicarakan, kita menghilangkan si subjeknya itu. Oke, biasanya seperti itu. Nah, sekarang coba kita latihan. Oke, di sini saya ada beberapa. Ada 5 contoh latihan. Oke, saya mau... Oke, halo Kak Novi. Kak Novi, oke, bisa ya mikrofonnya ya? Bisa. Oke. Nah, coba sekarang kita latihan. Di situ saya ada beberapa contoh latihan. Ada translate-nya juga ya, jadi gampang nanti. Nah, di sini tinggal disusun sesuai dengan struktur kalimat bahasa Korea. Diingat strukturnya adalah subjek, objek, baru kata kerja. Gitu ya, subjek kalimat, objek kalimat, baru kata kerja. Oke, saya mulai dari Kak Windy dulu. Oke, nomor 1 kira-kira seperti apa nantinya, Kak Windy? Saya udah langsung ke Koreanya. Langsung ke Koreanya aja, dibaca Koreanya aja. Aduh. Bisa belum nggak? bisa baca. Oke, pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan. Bentar. Saya harus lihat ini dulu nih. Nggak apa-apa. Saya belum Soalnya hafal banget. soalnya saya nggak tulis romanisasi. Kenapa nggak tulis romanisasi? Iya. Sebenarnya ketika kita mempelajari sebuah Hangul, jangan terlalu fokus ke romanisasi. Dikarenakan romanisasi dengan pengucapan itu berbeda jauh. Nggak semuanya sama sebenarnya. Itulah kenapa saya kalau misalkan buat konten, mau saya tulis romanisasinya itu saya agak ragu gitu. Dikarenakan berbeda. Itu. Oh, oke. Nah, coba di sini kan ada setelah itu kajo kata, ya kajo kata, kada, kerigu cek, ya cek, itu cek ya. Di sini cek, dia ya. betul dia sorry. Ini ya, ya seperti sorry. Nah, kira-kira seperti apa tuh? Cek. Subjeknya dulu deh. Subjeknya yang mana? Saya. Oke, setelah itu objeknya? Buku. Oke, buku. Setelah itu kata kerjanya. Berarti bahasa Koreanya jadi Joku cek. Cek. Apa sih itu? Kajo. Kada. Iya, gitu ya. Jadi dalam bahasa Koreanya nanti menjadi cek, kajo, kada. Ya, jadi cek, kajo, kada. Gitu ya, strukturnya menjadi seperti itu nanti. Nah, oke, coba sekarang saya meminta Kak Santi nomor 2. Oni jibeso. Oke, jibeso. Olda. Oke ya, oni, cibeso, ulta. Nah, untuk o itu sendiri sebenarnya ada beberapa kata yang hampir mirip seperti u gitu. Contohnya di seperti ini. Jadi oni, cibeso, ulta gitu. Hampir mirip seperti u nggak apa-apa gitu ya. Oke. Harusnya apa sih menangis tuh? Ulta. Iya, ulta. Tapi kadang pernah dengar di ini uroyo gitu nangis juga ya sih. Betul, dikarenakan dia dirubah ke tenses. Dikarenakan ini sebenarnya kalau misalkan di speaking, yang akhirannya ta ini tidak bisa ya, tidak boleh sebenarnya. Iya. Dia bisa digunakan ketika kita membuat sebuah karya seni, seperti contoh kita membuat puisi atau menceritakan sebuah cerita gitu. Ini lebih ke seni gitu ya, itu bisa akhirnya seperti itu. Seperti contoh ce achime ironanta. Nah, itu ada akhirnya ta seperti itu gitu ya. Mungkin dalam bahasa Inggris itu ada namanya recount text. Jadi kita menjelaskan recount text, naratif teks gitu ya. Lebih ke cerita-cerita tentang hewan, legenda seperti itu, maka boleh kita gunakan ta di situ. Tapi kalau misalkan di speaking sendiri di sehari-hari itu tidak bisa gitu. Jadi harus dirubah ke tenses. Nanti kita rubah ke tenses ya. Oke. Nah, sekarang ke Miss Novi lagi. Saya kebiasaan ngajar bahasa Inggris kan jadi panggil Miss. Oke, Kak Novi, untuk yang nomor 3. 나가 학교를 가야 돼.
Oke, nah 학교에 가다 ya. Oke. Nah, berarti untuk nomor 4 nanti menjadi oma. Oke. 엄마가 Betul, omaga anu. Anu itu sapi Korea ya. Anu Yuri Hada. Oke, Yuri Hada. Jadi ibu memasak sapi Korea gitu. Jadi oma anu, oke, haknya tidak dibaca ya. Haknya tidak perlu dibaca. Oma anu Yuri Hada. Ya. Oke, selanjutnya nomor 5 berarti menjadi Adi ya. Kumo chiuge ya. Kumo chiuge sada. Gitu ya. Adi kumo chiuge sada. Nah, penghapus ini kalau misalnya di bahasa Korea itu beda-beda ya. Untuk di konteks ini dia penghapus karet gitu ya, untuk pensil itu. Ya, kumo chiuge. Nah, jadi untuk struktur dasarnya seperti itu. Ya, subjek, objek, dan juga predikat. Nah, nanti ada beberapa tambahan, seperti contoh kata keterangan. Ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu. Sebenarnya untuk penempatannya dia bebas ya sebenarnya. Seperti halnya bahasa Inggris, kita bisa, mungkin ada beberapa aturan bahwa si kata keterangan itu harus diletakkan setelah atau sebelum kata kerjanya, tepat di samping kata kerja gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai partikel. Ya, ini yang paling penting, partikelnya dulu. Partikel itu apa sih? Jadi sebenarnya partikel ini, kalau misalnya saya katakan penting tidak penting, apabila untuk partikel subjek, topik, dan objek ini. Kenapa? Dikarenakan kita bisa menghilangkan mereka ketika kita bisa tahu siapa subjeknya, apa topik pembicaraannya, dan apa objeknya. Kita bisa menghilangkan ketika kita sudah tahu, gitu ya. Dan untuk lokasi ini penting. Nah, kalau untuk lokasi penting dan waktu juga penting, gitu. Nah, kita bahas untuk yang partikel subjek dulu ya. Seperti contohnya seperti tadi, ya, kapan kita gunakan i, kapan kita gunakan ga. Jadi ketika seperti contoh oni, di sini dia akhirannya vokal ya. Oni pasti dia gunakan ga. Gitu ya. Oni pasti gunakan ga. Kenapa? Karena dia huruf vokal i akhirannya. Jadi kita tambahkan ga. Nah, terus untuk yang i seperti apa? Contoh kita pakai nama orang Mac gitu ya. Ya, Mac. Nah, di sini si Mac ini giok akhirannya. Ya, maka kita tambahkan i. Gitu. Jadi dia konsonan kan, maka kita tambahkannya i. Jadi untuk i itu ketika katanya berakhiran dengan konsonan, dan untuk k berakhiran ketika katanya berakhiran dengan huruf vokal. Penggunanya seperti itu. Nah, seperti contoh kalimatnya seperti ini. Onika Cibe. Nah, kita gabungkan aja semuanya ya. Cibeso. Oh. Yung. Nah, di sini saya gabungkan semuanya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kita ganti warnanya. Oke. Kita ganti warnanya supaya lebih terang sedikit. Oke, iya. Ya, pertama di sini saya ada Oni atau kakak perempuan. Nah, di sini saya tambahkan K. Kenapa? Dikarenakan si Oni ini nantinya dia sebagai subjek kalimatnya. Ya. Nah, selanjutnya Chib atau rumah. Nah, apa bedanya E dan ESO? Nah, di sini bedanya. ESO, kenapa saya gunakan ESO? Dikarenakan di sini dia ada aktivitas. Jadi di sini dia menunjukkan tempat di mana dia melakukan sesuatu. Nah, di situ barulah kita gunakan ESO. Gitu ya, kita gunakan ESO. Nah, terus Yongha atau film itu sebagai objeknya, itulah kenapa saya tambahkan dengan real. Nah, untuk real sendiri setelah akhiran huruf vokal, untuk akhiran konsonan kita gunakan dengan e, gitu ya. Di sini ada real dan e. Nah, ini oke, sorry, typo nih. Oke, sorry, salah ini. Nah, di sini kita masukkan ke tenses. Itulah kenapa saya rubah menjadi bentuk seperti ini ya. Dia tensesnya past tense gitu. Tensesnya past tense.
Nah, apa bedanya ketika saya ga-nya saya ganti dengan nen? Ya, jadi saya gunakan partikel topik. Sebenarnya untuk si nen ini sendiri, dia fungsinya ada dua, bisa sebagai subjek dan bisa sebagai topik. Gitu ya. Seperti contoh, Oni는 집에서 영화를 봤어요. Kakak, secara arti sama ya, kakak menonton TV di rumah. Nah, tapi di konteks ini si kakak menjadi topik kan, maka di sini kita hanya membahas mengenai si kakak. Saya nggak tahu orang lain, yang pasti kakak perempuan ya nonton TV di rumah, gitu loh. Jadi makanya seperti itu, ya konteksnya seperti itu. Saya tidak tahu orang lain yang ada di rumah, ya saya tidak tahu. Meskipun di rumah itu ada banyak orang, tapi saya tidak tahu yang lain. Akan tapi kakak, gitu. Akan tapi kakak menonton TV. Gitu ya, ketika kita gunakan partikel nen atau en seperti itu. Kalau secara makna sama. Contoh yang lain. I itu ini ya. I kabang. I kabangen. Oke, sorry. I kabang en. Ya, kita tambahkan en di sini. I kabangen. Sayo. Nah, atau kita gunakan salkoe. Nah, supaya lebih enak nanti saya jadinya. Nah, ini adalah rumus tenses yang future, maknanya akan. Nah, jadi ketika saya artikan ini, saya akan membeli tas. Nah, di sini ada en. Ya, I kabangen salkoe. Saya nggak mau tas yang lain, ya. Saya nggak peduli dengan tas yang lain, tapi tas ini yang saya tunjuk ini, saya akan membelinya. Gitu. Jadi di sini kita hanya fokus ke satu orang aja atau ke satu benda aja ketika kita gunakan en. Kenapa? Dikarenakan dia menjadi topik pembicaraan kita, gitu ya. Itu bedanya kita ketika kita gunakan ga ataupun kita gunakan nen. Ingat untuk nen ini dia bisa posisinya sebagai subjek. Contohnya di sini, maka si en ini bisa katakan subjek kalimatnya, ya. Ika bangun itu bisa menjadi subjek, gitu. Nah, selanjutnya ada lokasi. Tadi saya sudah jelaskan ya, Cibe Eso. Ya, dikarenakan di sini ada aktivitas, ya, di sini menunjukkan tempat di mana dia melakukan sesuatu, maka kita gunakannya eso. Beri contoh, saya belajar di sekolah. Nah, kita gunakan eso di situ. Beda lagi dengan saya berangkat ke sekolah. Itu beda. Kita gunakannya e. Jadi, hakkyue kungbu heo sama hakkyue so kungbu heo sama hakkyue kayo. Berbeda ya. Ketika menunjukkan sebuah tujuan atau dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita gunakannya e. Akan tapi ketika menjelaskan tempat di mana kita melakukan sesuatu, maka kita gunakannya esok. Itu perbedaan e dan esok. Nah, untuk waktu sendiri gimana? Jadi apapun waktu kita tambahkan e di situ. Kalau misalkan di bahasa Inggris nanti jadinya dia at, gitu, sorry. At 7, seperti contoh ya. Dalam bahasa Inggris ada seperti ini. Nah, maka dalam bahasa Korea nantinya biasanya untuk penulisan waktu sendiri biasanya sama, angka dulu. Sorry. Nah, di sini kita tambahkan e. Nah, maknanya sama. Jam 7. Ya, jam 7 sama aja gitu. Jadi di sini dia untuk menunjukkan partikel waktu aja sih. Ya, di situ ada waktu. Untuk e ini seperti itu. Oke, nah ada pertanyaan sampai sini untuk partikel-partikel ini? Saya masih bingung, Kak. Yang mana? Semua. Semua. Ya, Contoh. Oke, contoh di sini ya. Oni, berarti dia kan sebagai subjek. Di situ kan di struktur kan ingat ada subjek. Ingat ada subjek dia. Ada objek. Sam, maaf. Saya seringnya itu biasanya kalau depan sebagai kayak oninen gitu yang saya biasanya. Nah kalau misalkan seperti itu, nah gitu. Kalau misalkan seperti Jonen, itu, gitu ya. betul. Nah maka kalau misalkan seperti itu berarti dia sebagai topik. Jadi hanya dia yang kita bicarakan gitu. Kita tidak fokus ke orang lain, tapi kita fokus ke dia aja. Itu posisi dia bisa sebagai subjek juga gitu. Gitu ya. Posisi dia bisa sebagai subjek juga. Gitu. Kalau misalkan untuk subjek sendiri di sini untuk partikel subjek sendiri dia hanya sebagai subjek.
tidak bisa kita katakan bahwa dia topik kalimatnya gitu. Jadi dalam bahasa Korea itu ada namanya topik, ya, ada topik kalimat, topik pembicaraan, dan ada juga subjek gitu. Dan itu mereka menganggapnya berbeda. Padahal ketika di struktur seperti ini sama, dikarenakan topik itu bisa menjadi subjek juga. Contoh tadi Oninen dan Onika sama aja, dia bisa sebagai subjek. Oh iya. Gitu ya. Nah, Oninen sama Onika sama aja. Gitu. Nah, biasanya untuk nen ini biasanya kita gunakan untuk yang seperti ini. Contoh, ketika kita membandingkan. Nah, kita membandingkan. Sebenarnya Isagwa nen. Ini contoh mau bilang seperti ini. Bisa ya. Nah, Mahal. Nah, apel ini mahal. Saya tidak tahu apel yang lain, akan tapi apel ini mahal. Jadi kita fokus ke satu aja yang kita bicarakan saat itu. Nah, itu adalah topik di situ. Kita harus menggunakan topik. Gitu ya. Seperti contoh kita menunjuk satu apel. Nah, jadi terus bilang isaguanen pisayo. Ya, jadi kalian bilang mahal itu ke apel yang kalian tunjuk aja, bukan apel secara keseluruhan. Ketika kalian gunakan ka, sagwa ka pisayo, berarti semua apel di situ mahal. Dikarenakan apa? Karena apel secara umum yang menjadi subjek kalimatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan menjadi topik pembicaraan ya hanya yang kalian tunjuk saja gitu. Beda ya ketika gunakan subjek atau topik ketika di perbandingan seperti itu. Nah, biasanya untuk nen ini biasanya kita gunakan di keseringannya di perbandingan seperti itu. Supaya kita bisa fokus ke satu benda aja gitu. Supaya orang-orang nggak mikir, oh emang harga apel mahal ya? Bukan, nggak semua apel mahal, tapi apel ini yang aku tunjuk itu mahal. Nah, itu bisa gunakan nen di situ. Gitu ya, isagwa nen pisayo. Nah, ada pertanyaan lagi nggak untuk yang ini? Sam, itu Yonghwa itu bukan film ya? Sagwa. Itu bukan yang Yonghwa. Oninan Iya, menonton. itu bisa dua ya. Oh, Bisa. Oh iya, bisa film ya, lama. film bisa film juga. Iya, soalnya biasa sering dengar itu Yonghwa Boda. Ya, Betul. Yonghua. Yonghwa ya, itu film Yonghwa gitu. Oke, ada pertanyaan untuk ini, ingat ya, untuk topik itu bisa menjadi subjek kalimat juga. Nah, itulah kenapa kalau misalkan bingung ya udah nggak usah pakai gitu. Nggak usah pakai ini, nggak apa-apa kok. Misalkan Oni Cibeso Yongharu Pasoy, nggak apa-apa. Kita tanpa ga itu nggak apa-apa. Kalau misalkan di speaking Buat seperti ini ya, itu. Sam, buat apa? Buat kalau ngomong sama orang gitu nggak pakai partikel nggak apa-apa. Tapi kalau Nggak, betul. Sebenarnya kalau misalkan ke percakapan sendiri tidak sih, jarang kita gunakan gitu. iya, di Koreanya jarang pakai gitu ya. Iya, jarang. Iya. Gitu. Nah, jadi ini ya untuk partikel-partikelnya yang ada di dalam kalimat itu seperti ini. Gitu. Gampang, nanti kalau misalnya ada pertanyaan tinggal ditanyakan saja nanti ya. Nah, contohnya di sini ada contoh apakah ya huesai kayo. Apakah huesai kayo. Nah, berarti di sini apa menjadi subjeknya ya? Nah, selanjutnya ada 최근 살 거예요. Nah, 최근 살 거예요 berarti buku yang kalian tunjuk saat itu yang mau kalian beli. Kalian udah tahu buku yang mau kalian beli. Seperti contoh kalian menunjuk buku bahasa Korea. Ya sudah, kalian bilang 최근 살 거예요. Aku akan beli buku ini gitu. Tapi ketika kalian bilang 최기 살 거예요. Nah, di situ kalian masih belum tahu bukunya buku yang mana. Nah, jadi orang yang kalian ajak bicara itu belum tahu dia mau beli buku apa ya. Tapi ketika kalian bilang 최근 ya dan menunjuk bendanya, maka orang itu bisa tahu bahwa yang kalian tunjuk itu adalah yang mau kalian beli gitu. Jadi untuk 최근 ini seperti itu, dikarenakan dia topiknya gitu, topik pembicaraannya. Selanjutnya 밥을 먹어요. Nah, otomatis di situ menjadi objek gitu ya. Pub menjadi objek, kenapa? Dikarenakan ada di situ. 밥을 먹어요. Selanjutnya 학교에 갈 거예요. Nah, di sini dia menunjukkan sebuah lokasi, bukan aktivitas gitu ya. Sebuah apa ya? Kalau misalkan di bahasa Indonesia itu dari satu tempat ke satu tempat yang lain itu kita gunakannya gitu. Selanjutnya ada lagi Cinan
pame. Nah, jinan pame atau malam kemarin di sini kan waktu nih. Maka kita gunakan di situ ya. Untuk penanda malam kemarin itu, penanda waktu gitu ya. Jinan pame 영화를 봤어요. Gitu ya. Malam kemarin saya menonton televisi gitu. Televisi, menonton film. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk contohnya? Aman ya? Nah, ini untuk partikelnya. Nah, selanjutnya di sini saya ada kata keterangan. Ini ada beberapa saja yang saya tulis. Oke. Untuk kata keterangan biasanya diletakkan sebelum kata kerja utamanya. Nah, biasanya kata keterangan letaknya seperti itu. Oke, sorry. Nah, di sini saya ada hangsang, ada menal, ada cacu, ya, atau sering ya. Dan juga ada ojepam malam kemarin, ya, unulpam malam ini, dan cinanpam. Gitu ya. Cinanpam malam kemarin juga sih sebenarnya, malam yang sudah lewat juga bersama. Gitu. Nah, contohnya di sini ada kalimat seperti ini. Cega ya, 한국어를 맨날 공부해요. Jadi saya sering ya, atau di sini bisa diartikan selalu juga ya. Saya selalu belajar bahasa Korea. Ya, saya selalu belajar bahasa Korea. Jika saya 한국어를 bahasa Korea, ingat dia menjadi objek dan ini menjadi subjek. Ya. 맨날 공부해요. Belajar. Jadi saya selalu belajar bahasa Korea. Ya, letak menal ini biasanya dia dekat dengan si kata kerjanya seperti ini. Ya. Kalau misalkan kalian mau bilang cega, menal, 한국어를 공부해요, itu nggak apa-apa. Jadi untuk kata keterangan ini sebenarnya bisa diletakkan setelah subjek. Ya, akan tapi kalau misalkan secara grammarnya itu sendiri, secara aturan grammarnya sendiri dia harus diletakkan sebelum kata kerja. Nah, akan tapi bahasa itu fleksibel. Jadi kita bisa mengacu ke lebih ke habit gitu ya, kebiasaan. Nah, bisa juga untuk menal ini diletakkan setelah subjek. Jadi cega menal 한국어를 공부해요 atau cega 한국어를 menal 공부해요, itu sama aja. Contoh di kita juga, saya sering belajar bahasa Korea. Saya belajar bahasa Korea sering. Nah, gitu kan di kita juga masih bisa ya, masih nggak apa-apa gitu. Nah, begitu juga di bahasa Korea itu bisa juga gitu ya. Nah, selanjutnya ada Oniga Hanguk Yonghwa. Oke. Oniga Hanguk Yonghwa를 자주 봐요. Jadi kakak perempuan sering menonton film Korea. Nah, 자주 di situ sering. Atau bisa juga Oni 한국 영화를 자주 봐요. Yang pertama, atau bisa juga 언니가 자주 한국 영화를 봐요. Gitu. Itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau cari aman, letakkan saja sebelum kata kerjanya seperti ini, gitu ya. Itu lebih mudah dipahami. Gitu. Jadi kalau misalkan orang Korea asli sih, mungkin mereka nggak akan bingung untuk translate-nya ya. Tapi kalau misalkan sama-sama pelajar juga takutnya bingung, jadi letakkan di sini aja nih, ya sebelum kata kerja utamanya, gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Letakkan kata keterangan ini. Bisa ulangin lagi, Kak. Oke. Nah, jadi di sini kan ada kata keterangan nih yang bisa kita artikan bisa setiap hari atau selalu gitu ya, menal. Nah, di sini posisinya dia harus sebelum kata kerja utamanya, harus sebelum kata kerja lah intinya gitu ya. Di sini adalah kumbuhada kata kerjanya. Posisinya harus seperti itu, tapi bisa juga kita letakkan di sini gitu ya. Jadi cega menal 한국어를 공부해요. Gitu. Bisa sebelum si objek juga. cega 한국어를 menal 공부해요. Tuh. Nah, tapi kalau misalkan secara aturan sendiri dia harus sebelum kata kerja utama ini. Ya. Ini karena kan dia kata keterangan. Kata keterangan kan menjelaskan kata kerja gitu. Oke, begitu juga dengan ini ya. 언니가 한국 영화를 자주 봐요 atau 언니가 자주 한국 영화를 봐요. Gitu ya. Jajunya bisa ke sini juga. Gitu. Oke.
Gimana? Ada pertanyaan untuk yang ini? Ini cuma peletakannya aja sih, peletakan kata keterangan aja. Ya. Nah, di sini ada contohnya setiap hari ini. Jadi, saya belajar bahasa Korea setiap hari ya. 내가 한국어를 맨날 공부해요. 내가 한국어를 맨날 공부해요. Nah, menalnya saya taruh di situ. Oke, subjek, ka partikel subjek, 한국어 objek, real partikel objek, menal kata keterangan, dan terakhir ada predikatnya. Nah, untuk na dengan partikel subjek ka itu bukan menjadi naga ya, tapi nega. Gitu ya. Nega. Oke, selanjutnya. Buku saya sangat mahal. Oke, 책은 너무 비싸요. 책은 너무 itu adalah kata keterangan ya. Di sini posisinya dia sama seperti aturan tadi, yaitu sebelum kata kerjanya atau sebelum kata kerja utama. Kata kerja utama di konteks ini adalah bisa ya atau mahal. 책은 너무 비싸요. Ya. Nah, di konteks ini, nah itulah kenapa saya letakkan kalau misalkan nanti aneh jadinya. Nah, contohnya di sini. Ketika kalian rubah nih posisinya. 너무 책은 비싸요. Itu kan aneh ya. Itulah kenapa cari amannya diletakkan sebelum kata kerja utamanya aja ya untuk kata keterangan seperti ini. Ya. Contohnya di konteks ini. Oke, partikel topik, kata keterangan dan verb atau predikatnya. Nah, contohnya di sini 책은 너무 비싸요. Buku saya sangat mahal. Saya nggak tahu buku yang lain, akan tapi buku saya itu mahal. Oke, untuk C di situ kepemilikan ya. Kalau misalkan di bahasa Inggris kita sebutnya dengan possessive. C. Nah, ini dia tensesnya. Kita langsung ke tenses. Tadi di struktur kalimat sudah, nah sekarang kita lihat ke tensesnya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai simple present. Simple present itu apa sih? Jadi ketika kalian ingin mengatakan atau menjelaskan sebuah kegiatan yang kalian lakukan setiap hari atau yang kalian lakukan berulang-ulang atau yang bisa disebut sebuah fakta, kita bisa gunakan simple present gitu ya. Yang pertama kita lihat untuk kalimat verbal. Apa sih kalimat verbal? Jadi kalimat verbal di situ kalimat yang mengandung aktivitas atau yang mengandung kata kerja. Saya simpelnya seperti ini. Kalau misalnya di bahasa Korea seperti ini. Kata kerja. Kenapa? Dikarenakan kata sifat kita sebutnya dengan descriptive verb gitu ya. Dia menjadi salah satu bagian dari kata kerja juga, kata sifat itu. Oke, selanjutnya nominal biasanya dia bentuknya apa? Ya, bukan dari kata kerja, kebalikannya. Gitu ya. Biasanya bisa kata benda atau kata keterangan yang lainnya gitu. Kata benda, jadi noun sih. Kata benda, kata keterangan nih. Ya kan dia kata sifat masuknya ke kata kerja gitu ya. Dalam bahasa Korea itu kata sifat disebutnya ini kata kerja deskriptif. Ya contohnya di sini saya ada yang pertama, ketika akhiran kata kerjanya, ingat kata kerjanya haknya dihilangkan dulu ya. Kata kerjanya di sini ada a dan o, maka cukup tambahkan dengan ayo saja. Ingat, tapi nanti tidak perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai ing, jadi langsung aja. Oke, ketika akhirnya kata kerja a ataupun o ditambahkan dengan ayo, contohnya buta. Nah, ingat taknya hilang, maka tersisa dengan o, maka kita tambahkan ayo. Nah, di konteks ini tidak perlu ini, jadi langsung aja. Nah, ini tidak perlu ya, jadi langsung seperti ini cara konjugasinya, payo, gitu ya, payo. Selanjutnya, ketika kata kerja yang berakhir dengan a, selain ya, sorry, ini harusnya selain, sorry. Susah ya. Oke. Harusnya selain ini ya, selain dari o dan a, ya kalian tambahkan dengan oyo. Ingat sama, ini juga tidak kita bawa. Contohnya mokta, makan, taknya hilang, maka tersisa mok di sini. Nah, setelah itu ditambahkan dengan oyo. Kenapa? Dikarenakan dia berakhiran dengan konsonan, gitu ya. Jadi mo koyo. Nah, di konteks ini tetap kita bawa, gitu ya. O-nya. Yang ini kenapa tidak kita bawa? Karena ada huruf vokal wa
dalam bahasa Korea itu ada wa, itulah kenapa dia digabungkan seperti ini. Gitu ya, ada huruf vokal gabungan. Kalau misalkan kemarin ikut kelas yang mengenai Hangul, itu ada huruf ini ya, huruf wa ini. O sama A digabung. Nah, kalau misalkan seperti ini tidak bisa ya. Kenapa? Dikarenakan dia konsonan. Ketika konsonan ketemu vokal, tetap kita harus tambahkan dengan ini ketika posisinya dia konsonan akhir seperti ini. Gitu ya. Kalau konsonan akhir seperti ini, tetap ketika dia ketemu vokal, kita harus awali dengan konsonan lagi. Gitu ya. Selanjutnya ada H. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran H nih, yang terkadang salah konjugasi. Dia itu ditambahkan dengan yoyo, dan nantinya penulisan dan pengucapan menjadi heo. Kenapa? Hayoyo itu kan agak sulit. Itulah kenapa disingkatlah menjadi heo seperti ini. Gitu ya. Untuk H semuanya konjugasinya menjadi heo seperti ini. Nah, seperti contoh ilhada. Ilha ditambahkan dengan yoyo menjadi ilheo. Ya, ireo. Gitu ya. Ini untuk simple present, cara konjugasi seperti ini. Nah, untuk kalimat nominal rumusnya apa? Rumusnya cuma ada dua. Untuk konsonan kalian tambahkan dengan ieyo, dan vokal ieyo. Nah, untuk ini jangan terlalu bingung kalau misalkan di pengucapan ya. Sebenarnya antara ieyo dan ieyo ketika kalian ucapkan cepat itu sama saja sebenarnya. Kabang yeyo, uyu yeyo, kabang yeyo, uyu yeyo itu sama saja. Jadi jangan bingung untuk peletakan ieyo dan ieyo ini. Ketika kalian salah, wah salah nih, nggak apa-apa. Ya dikarenakan mereka kalau misalnya di pengucapan sama saja gitu. Nah, jadi untuk konsonan kita gunakan ieyo. Contoh kabang berakhiran dengan konsonan ieng, maka kalian tambahkan dengan ieyo. Ya, jadi kabang ieyo. Kabang ieyo. Artinya ini adalah kabang. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia kita sebutnya adalah, dan di bahasa Inggris kita sebutnya be, gitu ya. Is, am, are, was, were. Nah, been itu adalah rumus ieyo dan ieyo ini, gitu ya. Kalau misalkan di bahasa Inggris kita sebutnya dengan be. Jadi kalau misalkan saya artikan yang ini adalah tas, gitu ya. Kabangnya oh ini adalah tas. Saya choeo gitu. Kita gunakan yeyo di sini karena cho berakhiran huruf vokal o gitu ya. Oke, uyu yeyo. Ya, dikatakan uyu huruf vokal, ya, jadi uyu yeyo. Ya, susu gitu ya. Ini adalah susu gitu. Nah, ada pertanyaan untuk simple present ini? Sam, berarti kalau yang ada apa buayo gitu berarti kita harus ngapal ya, Sam? Betul, dikarenakan payo wa itu dia hurufnya ini. Nah, yaitu di bahasa Korea ada huruf wa. Ada huruf wa di bahasa Korea itu ada huruf wa sama apalagi ya. Jadi kalau misalkan yang termasuk huruf vokal, nah ini kan di bahasa Korea ada huruf ini. Nah, jadi ketika si kata itu mengandung huruf ini, jadi kita tidak perlu tambahkan ieng gitu ya. Tidak perlu kita tambahkan ieng seperti ini. Nah, contoh payo ini. Kalau misalkan yang ini kan kita tambahkan o kan. Kita tambahkan ieng. Ya dikarenakan dia konsonan. Nah, jadi kalau misalkan ada konsonan seperti contoh chip, si chip ini mau ketemu huruf vokal, tapi si chip ini dia harus menjadi akhiran seperti itu. Dia tidak bisa dirubah posisinya. Maka tetap ini chiba atau chibo gitu. Penulisannya harus seperti itu. Kecuali si ini posisinya dia harus seperti ini. Nah, bisa seperti ini nggak apa-apa. Nah, tapi kan dikarenakan nanti beda lagi. Nah, jadi untuk cara konjugasinya seperti itu. Contoh kata lain. Nanti kita akan belajar untuk konjugasi juga ya. Untuk konjugasi nanti ada di slide selanjutnya. Nah, contoh yang lain di sini saya ada kata seperti contoh, nah ini nih, membaca. Nah, membaca. Konjugasinya gimana? Nah, ingat, ketika dia satu seperti ini dibacanya bukan ilkta ya, tapi ikta langsung ke giok ya. Realnya tidak perlu. Ya. Untuk konjugasinya kita hilangkan tanya kan. Nah, seperti ini. Nah, akhirannya giok. Maka kita tambahkan apa? Kita tambahkan oyo. Nah, jadi ilgoyo artinya membaca, gitu ya. Gitu. Nah, jadi selain ya untuk yang kedua ini selain dari A dan O otomatis konsonan juga masuk ke sini. Ya, konsonan dan vokal-vokal yang lainnya masuk ke aturan dua ini yaitu ditambah dengan oyo, gitu ya. Oke, nah untuk cara konjugasinya seperti ini kurang lebih.
Ya, coba kita lihat untuk yang lainnya juga deh. Oke. Ya. Nah, ini dia. Langsung nih. Oke, yang pertama di sini ada kojimal. Ya, kojimal hada artinya berbohong. Ya, ada kyorunada, ada kuchita atau memperbaiki. Ada kuhada, kidarida, nampangki. Ya, ini kata benda ya. Untuk yang ini dari nampangki ke bawah itu dia kata benda. Nengcanggu, necktie. Untuk dasi hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Saya itu ada tarimi dan juga tayok atau kalender. Nah, di sini bisa dilihat cara konjugasinya. Untuk yang pertama, untuk kojimal, ya, dia berakhiran dengan h kan, maka di sini kita tambahkan dengan yoyo. Jadi kojimal heo. Ingat, h ketemu yoyo menjadi heo, gitu ya. Nah, disinilah kita bisa katakan bahwa dia di simple present, gitu. Nah, jadi jangan seperti contoh saya berbohong, jangan bilang nah kojimal hada, jangan kayak gitu ya, itu aneh. Jadi dia harus dirubah ke simple present, gitu ya. Kalau misalkan di masa sekarang gitu ya, sekarang berbohong. Tapi kalau misalkan berbohong di masa lampau, tetap kita gunakan past tense. Contoh kyorun nada, tetap ya. Jadi kyorun heo, gitu ya. Hu chiyoyo. Nah, ketika ingat ya, melihat ada i ketemu dengan yo, maka nantinya dia menjadi apa? Menjadi ini ya. Sorry, ketemu dengan o, maka dia nantinya menjadi yo seperti ini. Ya, ketika ada i, akhiran i ketemu dengan o ini, maka dia nantinya nanti seperti ini. Kita gunakan yo. Contohnya ini. Ciyoyo, bu ciyoyo, jadi langsung aja bu choyo. Lebih mudah pengucapannya, gitu ya. Jadi ketika ada i bertemu dengan o seperti ini, maka dia menjadi yo seperti ini ya. Oke, selanjutnya kuhada sama ya, kuheo, kidari. Nah, ini juga ada i, maka kidario. Nah, jadi seperti ini. Nah, kidario. Gitu ya. Ada i ketemu o maka menjadi yo, kidario. Oke, ini untuk kata kerja. Nah, selanjutnya untuk kata bendanya. Neng bangki huruf vokal maka kita tambahkan yeyo. Ya, ji maka kita tambahkan dengan yeyo. Ya, nam bangki yeyo. Ya, artinya mesin pemanas. Ini adalah mesin pemanas. Bercontoh ada pertanyaan, kegombo yeyo apa itu? Nam bangki yeyo. Nah, jadi ini adalah mesin pemanas gitu ya. Lalu ada kulkas. Nah, berakhiran dengan huruf vokal juga. Maka kita tambahkan, oke, sorry, ini typo lagi. Oke, yoyo juga. Ya, nengjanggu yeo. Ya, nengjanggu yeyo. Gitu ya. Necktie, dasi berakhiran huruf vokal i. Tetap kita tambahkan yoyo. Ya, necktie yeo. Necktie yeo. Selanjutnya ada tarimi. Sama, ya. Tarimi yeo. Nah, tayok, kalender, berakhiran dengan konsonan giok. Maka di sini kita bukan tambahkan yeyo tapi iyeyo. Jadi tayo giyeyo. Gitu ya. Ini untuk cara konjugasinya seperti ini. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Mana ya? Gak ada yang mau bertanya mengenai cara konjugasi? Enggak, Sen. Belum. Gak ada ya? Oke. Emang agak bingung sih. Apalagi nanti ada aturan yang lain sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita past tense. Di sini saya akan menjelaskan saja. Jadi kalian tinggal tambahkan aja. Ketika kalian merubah ya dari present ke past tense, dikarenakan dia aturannya sama. Sebagai contoh, kalian mau merubah kada, kayo, ini kan present ya. Kalau misalkan kalian mau ke past tense, tinggal tambahkan at aja ya, seperti ini. Nah, ini past tense dia langsung. Nah, jadi ini strukturnya. Ya, nah ini strukturnya. Berbeda dikit aja, dia ada tambahan at saja di depannya. At soyo, os soyo. Nah, di sini menjadi hesoyo, ingat ya. Ada yot, berarti dia menjadi hesoyo nantinya. Contohnya, pas soyo, melihat, mogos soyo. Iresoyo, ya, passoyo, mogossoyo, iresoyo. Nah, biasanya hiatnya kita hilangkan, jadi langsung aja iresoyo. Gak usah ilhessoyo, tapi iresoyo. Bisa juga seperti itu.
Nah, untuk nominalnya gimana? Jadi untuk nominalnya sama, tinggal tambahkan shot, double shot seperti ini. Nah, jadi 였어요. contoh, 가방이었어요. 가방이었어요. Nah, itu 우유였어요. 우유였어요. Sama, seperti itu. Nah, jadi ketika bisa mempelajari present, otomatis past tense juga bisa ya, dikarenakan aturannya dia sama. Gitu. Oke, nah untuk past tense ini ada pertanyaan? Kak, saya mau nanya. Mm-mm. Dan dari tadi saya agak bingung. Maksudnya konsonan vokal itu Akhirannya, akhiran dari kata, kata kerja. kerja. Nah ini dia. Oh, Dikarenakan taknya hilang. Ketika dikonjugasi, taknya hilang ya. Nah, ini akhirannya dia huruf vokal, ini akhirannya konsonan, ini akhirannya konsonan. Gitu. Jadi akhiran dari katanya itu ya. Akhiran dari kata. Oke, ini untuk future tense. Nah, untuk yang ini agak berbeda sedikit ya, strukturnya berbeda. Kita tambahkan koyo ketika akhiran kata kerjanya itu konsonan. Contohnya ini. Nah, ini kan konsonan akhirannya giok. Maka kalian tambahkan dengan koyo. Selanjutnya ada real koyo ketika kata kerjanya berakhiran dengan huruf vokal. Contoh A ini. Nah, ini kan huruf vokal A. Maka kita tambahkan dengan real koyo. Nah, ketika ada kata yang berkaitan dengan real, maka cukup tambahkan koyo saja. Nah, contohnya ini, ya, salta kan ada realnya, jadi itu tinggal tambahkan koyo saja, tidak perlu ditambahkan real lagi. Ya, contohnya seperti ini, purple, ya beda ya. Kalau ini objek ya, mogel. Nah, mokta berakhiran giok, maka kita tambahkan jadi mogel koyo, artinya saya akan makan nasi, gitu ya. Selanjutnya uyure sal. Nah, koeo. Jadi langsung saja ya, sal koeo. Selanjutnya ada cega ure sal koeo. Saya akan hidup lama gitu ya. Saya akan panjang umur gitu ya. Cega ure sal koeo. Salta ya, salta. Jadi udah ada real kan, jadi langsung aja gitu, sal koeo. Nah, ini untuk future tense. Nah, untuk di sini ada pertanyaan nggak? Ini maknanya yang akan gitu ya, yang menerangkan masa depan gitu. Saya akan belajar, saya akan pergi ke pesta, saya akan pergi ke pasar. Nah, itu nanti gunakannya future tense. Contoh saya ada kata kerja seperti ini, coba ya. Oh iya, kalau misalkan kumbu hada, saya mau ganti ke future gimana nih? Nah, kalau misalkan ini mau saya ganti ke future tense. Kumbuhe. Nah, koyo. betul ya. Jadi hakdanya hilang kan? Nah, maka tersisa ini kan. Nah, berakhirnya huruf apa? Huruf vokal A. Nah, kan ada huruf vokal A. Maka kita tambahkan real saja. Jadi hal koyo gitu ya. Tadi berakhirnya huruf vokal. Selanjutnya ada menangis. Ulta. Berarti kita kan ada ul. Akhirannya apa? Koyo. Akhirannya apa nih? Real. Real. Berarti dia itu konsonan. Ya, kita tambahkan koyo. Ural. Ya, jadi urul koyo. Urul koyo ya. Tapi ingat, nah, kita ingat akhiran real ini. Ya, kita ingat akhiran real, kita tambahkan koyo saja. Nah, ini hapus saja. Karena dia udah ada realnya kan. Nah, oke. Sebenarnya ini pertanyaan jebakan sih. Jadi kan ul itu udah ada realnya. Jadi kalian tinggal tambahkan koyo saja. Tidak perlu tambahkan seperti itu, tidak perlu. Ya, itu untuk yang terakhirnya. Jadi ul koyo tidak perlu ditambahkan seperti tadi. Dikarenakan dia sudah ada realnya di situ. Ya. Contoh lagi, buta. Nah, buta yang tadi melihat atau menonton.
Berarti bu, akhirnya bu kan? Berarti Bulkoeo. iya betul, dikarenakan di huruf vokal ya jadi langsung aja ya. Kul, ko, iya, koeo ya. Kul, ko, yeo, gini ya. Artinya saya akan menonton gitu. Kak, Ya, ini mau ya. tanya. Itu kalau lagi dalam pengucapan, terkadang hampir mirip ye dengan ya. Apa yang mana? Dengarnya. Itu yang kalau disambung gitu. Bulkoeo. Pak Bul Ini. kan bulkoeo. Tapi kalau Ah, dalam kalau kalimat cepat itu kadang-kadang kita kadang Bulkoeo. kedengarannya mirip-mirip. Bulkoeo. Betul, itulah Tapi itu nggak kenapa. masalah sih. Kita Betul. berarti kudu harus paham bahwa dia sedang mengatakan apa, terus Iya. kata hanggelnya apa gitu ya. Betul. Nah, itulah kenapa saya tadi iyeyo dan yeyo itu hampir sama. Kenapa? Karena kalau misalkan cepat itu sama mereka. Gitu ya. Uyeyo itu sama. Iya. Gitu. Iya. Mungkin kita nanti bisa melihat konteksnya dari akhirannya aja. Apakah dia akhirannya huruf vokal atau konsonan. Jadi otomatis kita harus tahu dulu akhiran si kata itu apa. Gitu. Baru kita bisa nebak. Gitu ya. Oke, nah ini untuk future tense ya. Future tense ini agak sedikit berbeda dengan simple past dan juga present tense ya. Tapi untuk cara konjugasinya sama semua. Jadi apapun itu, apabila kalian mendengar istilah konjugasi, maka si K ini hilang. Dia dibuang. Kenapa? Dikarenakan ini format kamus. Nah, kalau misalnya di kamus, kalian pasti melihat ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal latihannya nih. Ya, saya ada beberapa latihan ya tentang materi-materi yang tadi. Oke, yang pertama di sini ada Indonesia Pudishie Kagu Sipoyo. K, akhirnya ada K di situ. Oke, saya mau dari Kanovi dulu deh. Ya. Coba. Jadi kalau di bahasa Korea seperti apa tuh? Saya bahasa Indonesia itu mau maknanya Budi ingin pergi ke Indonesia. Pelan-pelan aja dibaca hanggelnya. Budisiga. Oke. Budishika. Indonesia eso. Ne? Bukan. Indonesia Itu Ka. Kagu Sipoyo. Iya, ya, Kagu Sipoyo. Nah, Kagu Sipoyo. Nah, ketika ingin mengatakan ingin melakukan sesuatu, ya langsung aja gu sipoyo. Seperti contoh di sini kagu sipoyo. Makan, mokta, hilangkan taknya maka tersisa mok. Jadi tambahkan aja gu sipoyo. Jadi mok gu sipoyo artinya ingin makan. Ingin membeli, sada, hilangkan taknya maka tersisa sa kan. Langsung aja sagu sipoyo. Saya ingin membeli. Gitu. Jadi ini untuk struktur ingin melakukan sesuatu ya. Nah, gu sipoyo. Nah ini. Misalkan ingin belajar, kumbu hagu sipoyo. Saya ingin belajar. Saya ingin belajar. Ya, saya mau belajar gitu ya. Saya ingin, saya mau sama aja sih ya. Oke. Oke, nah pertama berarti tanya. Kan itu kan yang budishi itu kan bahasa halusnya ya. Iya. Maksudnya itu tetap harus pakai partikel subjek. Kalau misalkan penulisan kalimat enggak boleh kalau misalkan secara kalimat menulis kalimat seperti ini kita harus letakkan gitu. Kalau misalkan di speaking nggak perlu, jadi budishi. Gitu. Berarti khusus di speaking mah boleh digunakan atau tidak juga yang iya, penting betul. Itu adalah subjeknya si Budi itu. Gitu. Iya benar, yang penting si Budi ini jadi subjek gitu. Nah nanti kalau misalkan mau ambil IPS topik ya mau kayak tes gitu, kalau misalkan di bahasa Inggris kan ada TOEFL atau IELTS, kalau di bahasa Korea itu ada IPS topik. Nah itu nanti ada writing, jadi tetap kalau misalkan di writing kita tulis yang mana subjek yang mana objek gitu. Gitu. Semua partikel kita tulis gitu ya. Begitu juga dengan speakingnya, harus sesuai grammar soalnya speakingnya untuk yang IPS topik itu. Oke. Nah selanjutnya Yongo Shiwoyo, real nomu. Jadi bahasa Inggris sangat mudah. Oke, saya mau ke Kak Santi dulu deh. Bahasa Inggris Yonghara. Yongo, bahasa Inggris Yongo. Yonghara nomu. Mm-hmm. Itu apa?
Sui, ya benar. Sui, ya. Sui Siwoyo. Woyo. Nah, tapi kalau misalkan susah jadi Siwoyo, gitu nggak apa-apa Oh, ya. Siwoyo. Siwoyo. Ah, Woyo. Nah, oke, saya itu belum bisa Siwoyo. yang WW itu loh, Sen. Oh iya, yang gabungan itu ya. Ya Iya, itu, iya Sen betul itu itu. setelah WW lagi kan itu Iya, Sen. I, Siwoyo. terus Yes. Wo. Jadi Nah, langsung aja bisa langsung Siwoyo gitu ya. oh, Siwoyo aja. Siwoyo. Oke. Supaya mempermudah. Berarti Oke. Hora, Mm-mm. Nomu, Swiwoyo. Iya, Siwoyo ya. Yoro, Swiwoyo. Nomu, Siwoyo. Oke. Nah, selanjutnya untuk Kak Windy. Nomor 3. Saya membeli komputer kemarin. Nah, ini past tense ya, dikatakan kemarin. Oke, coba Kak Windy. Halo? Mana Kak Windy? Iya, Oke. aduh, saya bingung. Coba dibaca aja nggak apa-apa. Jo, benar kan? Mm-mm. Joga, Mm-mm. Coga tadi menjadi apa? Kalau misalkan dirubah ditambahkan coga, joga, ingat coga berubah menjadi co dengan k dengan partikel sadika maka menjadi cega. Ya. Cega. Cega. Oh, jadi Cega. Cega. Hu, Cega. hu. Komputer. Nah, Oh, komputer. Da. Komputer. Ga. Oke, komputer di situ dia ini apa namanya? Objek, berarti kita tambahkan real. Komputer. Real. Re. Cega komputer. Cega komputer. Oke. Setelah itu kata keterangan, ingat kata keterangannya dulu, baru kata kerja. Kata keterangannya yang OJ kemarin. OJ. Berarti CK komputer. Kemarin membeli. Membeli itu Ini membeli. Sasoyo. Sasoyo. Nah, berarti kalimatnya menjadi apa ya, Mas? Enggak. Tadi udah ketemu. Cega. Sasoyo. Cega komputer. OJ Sasoyo. Nah, itu ya. Jadi saya membeli komputer kemarin. Gitu ya. Ini kan subjek nih. Nah, pertama ini dia subjek. Oke, berarti dia harus di depan. Oke, coga berubah menjadi cega. Setelah itu objeknya, ingat, komputer itu objek otomatis real ini dia harus ikut ke komputer ini ya. Serialnya ini harus ikut ke komputer dikarenakan dia partikel objek gitu. Nah, ingat kata keterangan kayak kemarin, hari ini, besok, yang lainnya kita letakkan sebelum kata kerja. Kata kerjanya kan di sini sasoyo. Berarti dia harus diletakkan sebelum si sasoyo ini. Jadi cega komputer oje sasoyo. Gitu ya strukturnya. Oke. Coba kalau misalnya nomor 4 gimana tuh? Omaga, uyurel, mashoyo. Iya, betul ya. Omaga ya, uyurel mashoyo gitu. Kalau misalkan saya mau tambahkan oje nih. Sebelum mashoyo ya, Sen? Iya, betul. Berarti mashoyo-nya nanti dirubah ke mashoyo ya. Kita ke past tense, nanti bisa dipelajari lagi untuk past tense ini ya. Jadi yang tadinya mashoyo, nah yang tadinya kan kayak gini. Nah, tapi kan struktur past tense dia ada double siot, ada tambahan siot dan o ini. Gitu. Nanti bisa dilihat di strukturnya nanti. Jadi omaga. Jadi seperti ini. Omaga ya. Uyure. Ganya kebalik, Sen. Oh, sorry.
Ah, omaga uyuril masosoyo gitu ya. Ini soalnya saya di keyboard itu nggak ada tanda hangul gitu. Saya udah lama nggak nulis hangul, jadi posisinya lupa. Oke, omaga uyuril masosoyo gitu ya. OJ-nya ketinggalan. Nah, OJ-nya di sini gitu ya. OJ-nya sebelum kata kerja. Jadi omaga uyuril OJ masosoyo gitu ya. Jadi Oma minum susu kemarin gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini harus membentuk kalimat sendiri ya. Di sini saya Yonsep Hagi, artinya latihan. Oke. Jangan gunakan. Oke, yang ini coba. Kalau tidak salah kemarin saya sudah buat. Nah, oke, iya benar. Oh, mana sih? Oke, nanti untuk yang lainnya saya tambahkan ya. Oke, ini untuk nomor 3. Oke, saya mau ke Kak Santi dulu deh. Oke, nomor 1. Ani akan pergi ke Indonesia. Ingat untuk akan pergi. Akan gagu ya, mau akan. Kada, saya kasih strukturnya ya. Kada pergi, akan berarti il, all, atau el ya nantinya tergantung akhiran. Nah, koyeyo ya yang tadi. Selanjutnya Indonesia berarti sorry. Aduh, saya lupa posisinya ini. Indonesia ya Indonesia. Setelah itu ada ke-nya kan, kita tambahkan di sini. Setelah itu baru besok berarti nail. Ya, ini untuk besok gitu ya. Besok. Ini saya kasih struktur dulu, ini ini baru Indonesia. Indonesia ini baru akan ya. Nah, oke, sip. Nah, kira-kira kalau misalkan di kalimat menjadi seperti apa nanti? Ini pakai aninen atau aniga ya? Terserah. Kalau misalkan Kak Santi Biasa mau aninen, membuat si Ani ini topik pembicaraan, nggak apa-apa, kita pakai nen. Aninen Indonesia ya. Nail untuk gal. Oh ya gal. Gal. Itu bacanya apa sih? Kalko yeyo. Iya, betul ya. Jadi kada kita hilangkan taknya maka tersisa ka ya. Berarti di sini kita tambahkan real saja dikarenakan di akhirannya huruf vokal a. Jadi yeyo gitu ya. Jadi aninen Indonesia ya. Koeo. Nail dulu. Oh iya, Aniga atau Aninen gitu. Aniga Indonesia nail Koeo. Iya, seperti itu ya. Aninen atau Aniga Indonesia nail Koeo. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk Santi udah, Kak Santi udah. Oke, Kak Windy dulu deh. Oke, Kak Windy untuk nomor 2, Kak Windy. Coba. Kak Windy bisa gunakan cho atau na. Ya. Untuk saya ya. Nah, selanjutnya ada akan. Ingat akan tadi seperti tadi strukturnya dia atau el. Ya. Koeo. Nah, selanjutnya belajar apa? Kumbu hada. Belajar. Selanjutnya ada malam ini. Bisa gunakan unel pam. Nah, di sini kan ada malam ini kan, kata keterangan waktu malam ini, maka kita bisa tambahkan di sini ya, unel pame gitu. Oke, coba Kak Windy. 나는 Oke. 나는 오늘 밤에 betul, nanen unel pame. belajar apa tadi? Kumbu hada menjadi Kungguro. Oke. Kumbu hada gitu ya. Kita latihan konjugasi. Nah, kumbu hada kan? Kumbu hada. Berarti da-nya hilang nih ya. Berarti tersisa apa?
Kunggu. Kungbuha kalau misalkan taknya Kunggu hilang. hara. Jadi kungbuha akhirannya huruf apa nih? Akhirannya huruf apa? Ketika hilangkan taknya, ya, akhirannya huruf apa? Tak berarti dia vokal ya? Iya, huruf vokal A kan? Betul. Nah, maka kita tambahkan real saja. Jadi hal, o, yo. Halo, iya. Gitu ya. Ketika huruf vokal jadi tambahkan real saja. Jadi seperti apa kalimatnya? Nanan, Heeh. onabama, Unel pame, unel pame. onabame, Heeh. Yunggu Kungbu hal, kunggu hara, kungbu hal aja langsung. kunggu hal, Heeh. Ko, ke yeyo. koyeyo, Gitu ya. Kungbu hal, koyeyo. Betul. Koyeyo. kunggu hal, koyeyo. Koyeyo. Nanan, Oke. onabama, Unel kunggu pame. hal, enggak, Unel pame. onabame, Heeh. tadi apa? Yunggo, Oke, saya akan Yong langsung aja. Jadi Yonghel, kungbu hal, kunggu hal, ko, ye. koyeyo, Jadi koyeyo. 나는 ya 오늘 밤에 공부할 거예요. Ya, 공부할 거예요. Gitu. Oke, nah untuk Kak Novi sekarang. Yang terakhir tuh. Kakak laki-laki ya, mungkin di sini kita sebut opa ya. Opa aja. Oke, kira-kira seperti apa? Opaga. Television. Menonton buat, nah itu enggak ngerti. Menonton kita. Kalau ada kan ada suka, ada menonton, kalimatnya jadi gimana? Kalau cuma menonton aja kan. Oh iya benar. Saya. Menonton. Kalau dalam bahasa Inggris, suka, kalau misalkan di bahasa Inggris itu pasti menontonnya kita rubah dengan watching kan. Nah, kalau misalkan di bahasa Korea kita tambahkan dengan tambahan gi. Itu berubah dia sebagai kata benda. Contoh, tadi menonton buta. Oke, sorry, buta. Nah, di sini jadi buki. Artinya sama saja dengan watching kalau misalnya di bahasa Inggris seperti itu. Cari kata suka. Di sini menyukai kan, berarti dia cuayo. Kata kerja menyukai. Wahayo. Betul. Berarti di sini opaga televisionnya Yuki Chuaheo gitu. Ya, television buki Chuaheo gitu. Nah, untuk perbedaan cuta dan cuahata nanti bisa dilihat di konten saya yang di TikTok aja ya. Saya udah buat perbedaan antara cuta dan cuahata. Nanti bisa dilihat aja. Ketika bedanya kapan? Ketika kita tambahkan partikel, nanti bisa dilihat saja ya. Oke, berarti untuk kalimat ini ingat ketika ada dua kata kerja, di sini kan ada dua nih, ada suka kata kerja juga, menonton kata kerja juga gitu. Kalau misalkan ada dua seperti ini, maka si menontonnya salah satunya harus dirubah menjadi kata benda. Nah, di konteks ini bisa ditambahkan dengan ki, gitu. Ya, pugi. Ya, di situ dia menjadi kata benda nanti di sini. Kalau misalkan di bahasa Inggris kita sebutnya gerund, gitu ya, atau menjadi watching seperti ini. Ya, I like watching. Kalau misalnya ini seperti itu kan. Nah, jadi bahasa Korea kita tinggal rubah aja menjadi ki gitu. Ada juga selain ki ada nenggot, itu juga sama gitu. Jadi bisa juga seperti ini. Opaga ya, Yongha punengko atau Yongha punenggot cuaheo. Bisa juga ya, bisa seperti ini. Yongha jadi Yongha lagi kan. Television ya. Television punenggot atau television bugi cuaheo gitu ya. Cuaheo.
Oke. Nah, ada pertanyaan secara keseluruhan nih materi yang tadi dari awal sampai akhir ini. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau misalkan mau praktek membuat kalimat nanti tinggal dikirim ke grup aja ya. Kalau misalkan saya ada waktu kosong nanti saya koreksi gitu. Pasti saya koreksi sih, tapi saya ngoreksinya pas kirim langsung koreksi enggak sih. Soalnya saya ada jadwal juga ngajar bahasa Inggris jadi terkadang bentrok juga. Terkadang itulah kenapa saya bikin konten jarang juga gitu. Jadi kalau misalkan mau praktek langsung aja gitu. Oh, Sam juga ngajar bahasa Inggris, Sam? Iya, aku ngajar bahasa Inggris di Pare. Oh, ke Pare. Iya. Hmm. Oke, jadi nanti kalau misalkan mau praktek langsung aja lewat grup yang itu sengaja saya buat untuk praktek gitu. Gitu ya. Ini Ini harus tinggal. benar-benar saya harus dari dasar banget ini. Iya, betul, betul. Nah, ini kalau misalkan dari struktur kalimat, kalau misalkan yang pertama kita Hangul dulu. Saya itu cara baca. Nah, udah cara baca, cara penulisan. Cara penulisan sudah, baru ke struktur kalimat. Nah, nanti untuk materi ini akan saya kirim ke grup nanti. Dan untuk materi Hangul, kalau misalkan kemarin ada yang nggak ikut kelas, nanti akan saya kirim materi yang kemarin saya kasih juga, menangani Hangul gitu ya. Dan juga untuk kata-kata, seperti contoh kata kerja, kata benda, nanti akan saya kirim ke grup juga, ya, untuk dipelajari gitu. Nah, jadi materinya ini aja ya, mengenai struktur kalimat, partikel-partikel ya, dan juga mengenai tenses gitu ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nanti tinggal kita diskusikan di grup aja gitu ya. Kita diskusikan di grup gitu. Oke. Nah, jadi itu aja ya. Terima kasih banyak ya, dan sampai ketemu lagi nanti ya. Kamsahamnida. Oke, ya 감사합니다. Wida. 네. 좋은 시간을 보내세요.